Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali berjumpa. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani dan rohani, serta senantiasa mendapatkan limpahan rezeki yang penuh dengan keberkahan dan berlimpah untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat, seperti biasa di video kali ini kita kembali akan menerbangkan drone kesayangan kita, dan kali ini kita akan menerbangkan drone SDRC F5 X-Rock di sekitaran pesawat sini. Agar lebih bermakna, penerbangan kita akan kita isi dengan kisah-kisah yang sangat bermanfaat. Salah satu kisah yang akan kita sampaikan di penerbangan kali ini adalah kisah cinta Siti Khadijah, dan kita akan belajar bagaimana cinta yang sejati dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sahabat, sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Maryam putri Imran, dan sebaik-baik wanita dari umatnya adalah Khadijah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika ada perempuan yang membuat Aisyah cemburu besar, maka ia adalah Siti Khadijah. Jika ada perempuan yang mampu membuat Rasulullah SAW mengingatnya sepanjang zaman, sepanjang waktu, bahkan ketika beliau dengan istri-istrinya yang lain, maka Khadijahlah orangnya. Dan dengan Khadijahlah Rasulullah SAW bermonogami. Kisah wanita Ummul Mukminat Khadijah radhiyallahu an merupakan kisah yang penuh dengan kemuliaan, kisah yang penuh dengan teladan. Tinta-tinta sejarah telah mencatat keistimewaan yang dimilikinya. Ia meninggalkan teladan indah untuk para mukminat, bukan hanya berakhlakul karimah, tetapi bagaimana ia beribadah, berkeluarga, dan juga bermuamalah. Segala keistimewaan yang dimilikinya menjadikan ia perempuan beruntung sepanjang masa. Ia mendapatkan cinta sejati dari kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia wanita pertama yang mendapatkan berita masuk surga serta mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Siti Khadijah semestinya dijadikan gambaran bagaimana semestinya seorang istri bersikap kepada suaminya, yang mampu memberikan kebahagiaan kepada keluarganya, dan akhirnya terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu, menerima suami apa adanya. Salah satu bentuk kemuliaan Siti Khadijah yaitu menerima suami apa adanya. Inilah teladan pertama yang diajarkan sebagaimana yang tercatat dalam sejarah. Siti Khadijah merupakan wanita kaya raya di seantero Mekah. Dengan harta dan kecantikan yang dimilikinya, banyak laki-laki yang hendak meminang. Tetapi Khadijah lebih memilih Muhammad yang tidak mempunyai apa-apa. Kemiskinan Muhammad tidak membuat Khadijah malu. Ia begitu mencintai dan menerima Muhammad apa adanya. Bagi Khadijah, harta bukanlah segalanya, namun kebaikan dan kesalihan Rasulullah SAW lah yang menjadi pilihan utamanya. Kedua, selalu ada ketika suami membutuhkan. Selama bersama Rasulullah SAW, Siti Khadijah selalu bersama dengan beliau dalam suka dan duka. Bahkan ketika terjadi pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ia menjadi teman yang sangat setia. Tidak sedikit pun ia mengeluh atas semua yang terjadi pada keluarganya. Tiga, penuh kasih sayang dan perhatian kepada suami. Inilah sesungguhnya yang diperlukan oleh para suami, termasuk Rasulullah SAW. Khadijah yang mempunyai cinta suci ini mampu mencurahkan perhatian kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak pernah menyakiti istri yang sangat dicintainya itu. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda,
Khadijah beriman ketika orang yang kafir kepadaku. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan aku, dan dia membantu dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku. Itulah salah satu bentuk keistimewaan yang dimiliki Siti Khadijah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW langsung. 4. Berkata bijak dan menenangkan. Selalu mendukung setiap hal yang mengandung kebenaran. Khadijahlah yang menenangkan Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu pertama kali. Rasulullah SAW gemetar. Beliau menemui Khadijah lalu berkata, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pun menyelimuti beliau sampai hilang ketakutan, sampai hilang rasa takutnya. Barulah kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah dan menceritakan apa yang dialaminya. Aku benar-benar mengkhawatirkan diriku. Demikian kata beliau kepada istrinya itu. Maka Khadijah pun berkata, tidak, Allah tidak akan menghinakan engkau buat selama-lamanya. Sesungguhnya engkau benar-benar senang menyambung silaturahim, menanggung beban orang lain, memberi sesuatu kepada orang miskin, menjamu para tamu, dan memberi bantuan kala terjadi musibah-musibah yang benar-benar gawat. Kelimanya, mendidik anak dengan baik. Salah satu keistimewaan Siti Khadijah dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya, dari Khadijah Rasulullah mendapatkan keturunan. Rasulullah SAW bersabda, Allah mengaruniai aku anak darinya, dan ketika dia tidak memberiku anak dari istri-istriku yang lainnya. 6. Bergaul baik dengan keluarga. Keduanya paham dengan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tenanglah rumah tangga beliau. Dan yang ketujuhnya, tawakal dan sabar. Inilah yang dilakukan Khadijah yang pada saat itu menjadi bulan-bulanan hinaan masyarakat Quraisy. Tawakal dan sabar dalam memberikan energi positif pada keduanya sehingga mampu menghadapi semuanya. Sebagian sifat-sifat di atas adalah sebagian kecil dari kecemerlangan yang dimilikinya. Semoga dapat bermanfaat. Semoga kelak kita menjadi tetangga beliau di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, itulah cerita motivasi, kisah Islami bercerita tentang bagaimana Siti Khadijah baik secara akhlaknya, cintanya kepada Rasulullah SAW, kesetiaannya kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga dukungannya saat Rasulullah SAW awal-awal menerima wahyu. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan juga penerbangannya menghibur kita semua. Di sini kita bukan hanya menikmati keindahan alam hasil karya Sang yang Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kita bisa mengambil hikmah dari berbagai macam kisah motivasi Islam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Untuk sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.